Sidang pra-peradilan kelima kasus Bantal Harvest melawan Bantal Harvest Luxury pada Selasa 21 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Kota Pasuruan menghadirkan ahli dan saksi fakta. Kita telah melaksanakan pengadilan sidang pra-peradilan yang kelima dengan mendatangkan saksi ahli dan saksi fakta. Kita akan bincang langsung dengan lawyernya, Bapak Sahlan. Tadi seperti apa sidang yang sudah berjalan? Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Hari ini kita sudah masuk pada persidangan saksi ya, di mana hari ini kita menghadirkan ada saksi ahli dan saksi fakta. Saksi fakta menerangkan sebetulnya dari awal siapa yang membangun merek tersebut sudah dijelaskan secara gamblang dari awal. Yang membangun merek itu adalah klien kami selaku pemohon. Setelah itu di tengah jalan didaftarkan oleh orang lain merek yang berbeda sepuluh dengan merek kami, ditambah satu suku kata lain ya, merek Harvest Luxury, nama dan diterima oleh Dirjen Haji. Setelah itu dia menjual merek tersebut. Setelah menjual, sebetulnya yang dirugikan itu secara fakta kami, karena yang membangun punya effort dari awal untuk membangun merek itu adalah kami. Itu yang pertama yang berhasil kita terangkan. Kedua, sebetulnya bisa juga diterangkan oleh fakta, ada perbedaan ya antara merek yang dijual oleh pelapor dengan merek kami. Itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Jadi masyarakat bisa membedakan ya, bisa membedakan yang mana merek dari pemohon dan mana juga merek dari pelapor. Nah, sehingga dengan perbedaan-perbedaan tersebut tentunya ini dua hal yang berbeda. Walaupun awal-awal nanti akan orang sempat kebingungan, tapi begitu lihat secara detail ada perbedaan. Seperti halnya yang kami sampaikan, dua merek dengan suku kata berbeda itu sudah berbeda sebetulnya, sehingga tidak bisa dipersamakan. Yang ketiga, sebetulnya ada itikat tidak baik ya dari pelapor. Begitu ada merek booming langsung didaftarkan, kemudian 11 hari setelah itu kami langsung dilaporkan. Nah, dari awal mungkin ini sudah didesain, nggak tahu ada unsur apa sehingga mensreah tidak bisa kita gali fakta-faktanya, karena itu ada ranah pada sidang berikutnya, karena nanti akan dihadirkan pelapornya sebagai saksi korban ya. Nanti baru kita bisa bertanya di sana apa sebetulnya motivasi dia yang mengaku sebagai korban ini, padahal bukan mereknya dia, bukan dia effort dari awal kan itu ya. Nah, itu selanjutnya yang bisa kami terangkan terkait dengan fakta-fakta ya. Ada juga yang berhasil terungkap tadi di persidangan, bahwasanya saksi ini diajak, dibujuk untuk menjual ya, tapi saksi tadi tidak mau karena khawatir di masyarakat nanti berbenturan, akan ada pemahaman yang tidak pas, sehingga saksi hanya menjual barang-barang yang di awal memang jadi milik masing-masing pihak. Nah, pada poin kami kelima selanjutnya, saksi sudah menerangkan secara detail dan lugas bahwasanya merek tersebut adalah merek klien kami atau merek pemohon dari awal sudah diketahui oleh masyarakat. Memang proses pendaftarannya masih terkendala. Itu kalau dari fakta. Kalau dari ahli juga hampir sama. Menerangkan tadi bahwasanya kalau ada penambahan kata ditambah dengan kata lain, itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Jadi bukan satu kesatuan. Apalagi tadi banyak perbedaan-perbedaan dalam merek tersebut. Penambahan satu kata aja itu bisa dianggap berbeda, sehingga dasar mereka membuat laporan itu tidak ada, dan mereka untuk membuat laporan ini tidak mempunyai legal standing, sehingga kesimpulannya kita minta kepada pengadilan, dengan mereka tidak mempunyai legal standing maka laporan itu cacat. Mereka menaikkan status tersebut cacat hukum, sehingga sudah sepantasnya status tersangka itu dicabut oleh pengadilan. Itu harapan kami. Terima kasih. Untuk dari saksi ahli itu ada berapa beda? Ada perbedaan antara merek. Tadi diterangkan satu kata aja udah sangat berbeda.
Apalagi ini satu huruf ya, satu huruf itu sangat berbeda. Apalagi satu kata. Nah kami juga tadi memberikan analog untuk perbandingan antara merek Harvest ya dengan Luxury itu dua sudah terdaftar. Kami tambahkan kalau digabung itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Kalau dia menganggap sama, mestinya orang yang punya Harvest itu juga ikut digugat atau misalnya dianggap salah, yang punya Luxury juga ikut dianggap salah. Nah, bagaimana logikanya mereka dianggap salah? Padahal mereka lebih dulu terdaftar. Nah, Harvest Luxury yang dibuat itu dua hal yang berbeda tentunya. Begitu juga dengan klien kami yang coba mendaftarkan Harvest, sebetulnya Harvest Luxury tidak punya hak dia untuk melapor. Yang punya hak untuk melapor itu adalah merek Harvest yang punya kami sebutkan di sini adalah Pak Andre Wongso. Sehingga sebetulnya yang berhak melapor klien kami itu adalah Pak Andre Wongso. Karena nyata-nyata sama dengan yang didaftarkan di Dirjen Haki. Kalau yang didaftarkan oleh pelapor atau saudara Fajar ini dua hal yang berbeda. Kalau misalnya dianggap sama, nggak mungkin diterima oleh Dirjen Haki. Itu keterangannya. Oke, boleh wawancara dengan saksi fakta ya? Oh ya, boleh. Oh, Mbak Rizka tadi menjadi seorang saksi. Apa nih yang ingin Anda sampaikan di masyarakat? Kenapa Anda tidak mau menjual semua merek bantal dengan mirip, dengan sama? Kalau saya tidak mau melakukan penjualan, lebih tepatnya memang tidak mau membuat pasar itu jadi bingung mana produk yang otentik, menurut saya otentik yang awal kali dibuat sama produk yang dibuat karena ingin mengikuti ketenaran dari produk yang awal. Oke, kita ulang lagi. Produk awal adalah Punya Harvest yang ini Bu. Oke. Produk berikutnya yang mana? Harvest Luxury. Harvest Luxury. Harvest Luxury sekarang meminta Harvest untuk meniadakan produknya karena sudah ada Harvest Luxury dan dia melaporkan. Menurut Anda harus seperti apa? Menurut saya itu nggak bisa ya, karena kalau dari segi merek, kembali lagi ke segi merek ya Bu ya, Harvest Luxury itu adalah satu kata yang itu tidak bisa dipenggal dan itu nggak bisa mengartikan dari kata Harvest ini. Jadi seandainya pun mereka ingin bersaing di pasar, silakan bersaing aja secara sehat, tidak perlu harus istilahnya menggugat seperti ini Bu. Oke. Ya, Anda sebagai penjual iya, pernah menjual Harvest? sampai sekarang masih saya jual. Oke. Sebagai penjual juga Anda menjual produk bantal yang lain. Masih Harvest Luxury Anda jual? dulu pernah awal-awal. Oke. Tapi masyarakat itu bisa membedakan mana Harvest yang awal keluar sama Harvest pengikutnya. Jadi dari segi kain berbeda, kualitas silikonnya berbeda, dan itu customer yang loyal itu sangat-sangat bisa membedakan. Oke. Sehingga Anda sampai sekarang masih menjual Harvest dan Harvest Luxury atau salah satu saja? Tidak, saya hanya menjual produk yang awal Bu, yang otentik. Yang otentik ya, dan sekarang sudah berubah merek. Ya betul, menjadi Harvest Way. Oke, kita tanya kepada pemilik Harvest Way, kapan Anda mulai memiliki Harvest Way? Harvest Way itu launching di ACC tanggal 5 Januari tahun 2024. Jadi kami mengganti ke Harvest Way setelah ACC turun. Oke, berarti Harvest saat itu langsung tidak berproduksi? Tidak. Oke. Sempat akhir tahun itu hanya menghabiskan stok. Hanya stok saja dan menarik semua yang ada di customer. Apakah ketika Anda menjual Harvest dengan hanya menarik stok, itu Pak Andre Wongso tahu? Saya menggunakan Harvest pun izin. Oke. Gitu ya. Oke. Saya menggunakan Harvest pun izin, hanya menyarankan Mbak sambil berproses silakan benar-benar baru. Berarti dari pemilik asli tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Oke. Terima kasih Mbak Rizka dengan Mbak Daris dari Pengadilan Negeri Kota Pasuruan untuk Anda. Salam.